Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah dalam perayaan Paskah Gereja Reformasi Indonesia. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita mengambil sewaktu teduh sejenak, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk hari ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan bagi kami. Kami bersuka cita ya Tuhan akan kebesaran-Mu. Penyertaan-Mu, pimpinan-Mu senantiasa membimbing langkah hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini dalam rangkaian memperingati akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Menebus dosa manusia, Engkau yang telah rela mati ganti kami, agar kami manusia beroleh penebusan dan menerima keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami bersuka cita memperingati kebangkitan-Mu, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kubur kosong, maut telah dikalahkan. Biarlah hati kami boleh naikkan syukur kami di dalam ibadah Paskah ini. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Semua yang telah Engkau percayakan untuk kami ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah kami melakukannya dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini dan juga jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, sertai mereka ya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini dengan sungguh. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Gelen yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui beliau. Dan ajar kami untuk mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah ibadah kami serahkan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah bagi kita dari Mazmur 103 ayat ke-8 dan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Amin. Dari kuburnya yang kosong, Dia menyatakan kuasa kebangkitannya dan kemenangannya atas maut. Dialah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dialah Sang Pemenang yang berkuasa. Ia melepaskan kita dari belenggu dosa. Hari ini kita merayakan kebangkitannya. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji namanya karena Dia adalah Allah kita. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan puji.
Kita mau masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus yang telah bangkit. Ia membebaskan kita dan menjadikan kita umat yang berkemenangan. Mari kita sambut kebangkitannya dengan sukacita dan terus bersorak-sorak bagi Tuhan dan pujilah namanya. Mari beri salam satu dengan yang lain, berjabat tangan satu dengan yang lain. Mari kita memuji Tuhan karena Allah telah bangkit bagi kita. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah.
dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saja katakan Allah bangkit. Mari sekali lagi kita katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Dengan kuasanya yang besar, ia hidup kembali dan hidupnya memberikan harapan baru kepada kita yang percaya kepadanya. Mari kita mengagungkan Yesus Sang Raja kita. Dialah Tuhan yang berjaya sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu
menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk memenangkan atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali.
yang menderita, terhina, tersiksa, dan tersalib demi menyelamatkan kita. Dia bangkit, maut dikalahkannya. Oh, sungguh kesuciannya, damainya diberikan bagi kita. Mari jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Juru selamatku kini telah bangkit. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, paduan suaranya luar biasa. Begitu indah dan megah. Bukan karena pendetanya ikut di paduan suara ya. Tapi karena latihannya udah dari tahun kemarin. Itu yang lagu Natal ya. Kalau yang lagu ini baru sebulan. Ya tapi kerja keras. Waktu latihan coachnya pusing, ini gimana nanti. Tapi ternyata bukan cuma maut dikalahkan. Suara yang fals juga dikalahkan pada hari ini. Ya karena dibantuin jemaat nyanyinya. Ya luar biasa. Ya baik, kita akan persiapkan hati kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam merayakan hari kebangkitan Tuhan, maut dikalahkan, umat dibebaskan. Karena itu kami berhimpun di tempat ini ya Tuhan, untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan hati kami, menolong, memimpin kami, menyadar ingatkan kami bahwa kami sudah dibebaskan dan kami sudah sepatutnya menjalani hidup yang berkemenangan oleh karena Tuhan sudah mengerjakan semuanya bagi kami. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam keterbatasannya menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap umat-Mu yang datang beribadah kepada Dikau. Berbicaralah ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, juru selamat kami, yang telah mati dan telah bangkit untuk memberikan keselamatan bagi umat tebusan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Tidak terasa ya, baru setahun Paskah yang terakhir, udah Paskah lagi. Ya,
Tidak terasa ya, cepat sekali waktu berlalu. Tema tahun ini yaitu maut dikalahkan. Ya, saya ingin sedikit dulu mengulas tema ini sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Ya, sejak malaikat itu jatuh, ya, iblis beserta dengan malaikat jahat yang mengikut dia, ya, maka mereka menjadi hostnya dunia kerajaan maut. Ya, dan ketika manusia berdosa, maka manusia pertama yang tadinya punya potensi hidup abadi, tetapi karena jatuh di dalam dosa, maka kematian menjadi bagian dari semua umat manusia. Ya. Tetapi kita bersyukur, ya, karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, maka Putra Allah yang tunggal meninggalkan kemuliaannya, rela menjadi manusia. Ya, kalau dalam dunia sepak bola, karena saya pecinta sepak bola, ini luar biasa. Ya, Yesus sebagai Tuhan, sebagai Putra Allah, bukan hanya jago kandang, ya, bukan hanya jago kandang. Iblis nggak berani datang ke sorga, nggak mungkin berani. Ya, karena itu Tuhan sendiri yang turun ke dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, bertarung di arena di mana iblis sudah ribuan tahun bermain di dalamnya. Ya. Dan bahkan bukan hanya di dunia, bahkan Tuhan Yesus turun lagi menantang iblis di kandangnya di dalam dunia kematian. Ya. Maka iblis ini begitu jengkel dengan Yesus. Ya, karena iblis selalu ingin membunuh dan membinasakan siapa saja, tidak terkecuali Yesus Kristus. Walaupun dia tahu most likely akan gagal, tetapi dia tetap coba. Ya, Yesus dicobai. Bahkan sejak lahir Yesus sudah masuk dalam rencana pembunuhan. Melalui tangan kekuasaan Herodes, iblis memakai Herodes untuk membunuh Yesus sejak dari bayi. Ya, tetapi Yesus lolos. Iblis mulai jengkel, gagal. Ya, lalu ketika Yesus mulai pelayanan, iblis mencobai lagi, gagal lagi. Bahkan kroni-kroninya Yesus juga melakukan apa yang disebut dengan pelayanan exorcism, yaitu mengusir iblis yang merasuki jiwa manusia, ya, kerasukan setan. Satu kali iblis merasuki seseorang, satu geng, legion dibilang, karena banyak, dia di satu ayat dikatakan 2000 dari mereka. Kenapa tahu 2000? Karena dipindahkan Yesus masuk ke 2000 ekor babi. 2000 ekor babi itu terjun ke danau dan semuanya mati. Ya, makin jengkel iblis. Ya, makin jengkel. Tetapi ketika Yesus masuk ke dalam Via Dolorosa, maka iblis mulai senang sedikit. Ya, Yesus dihina dan bahkan sudah dibilang salibkan dia, salibkan dia. Maka Yesus mulai disiksa. Ya, dia dipukul, dia diludahi, dimahkotai duri, ya, bahkan dagingnya tercabik-cabik. Penderitaan yang luar biasa. Kalau kita nonton film The Passion of the Christ, itu sutradara menggambarkan dengan indah sekali bagaimana iblis di belakang kerumunan dia ngikutin Yesus begini. Ya, waktu Yesus memikul salib, iblis ngikutin gini. Ya, dia seneng. Entar lagi ini kelihatan bakal mati nih. Ya, bakal mati. Dan siapa tuan rumah kerajaan maut? Saya. Ya, di kandang saya. Biasanya orang kalau di kandang lebih jago daripada melakukan pertandingan tandang. Ya, home and away. Di home biasanya lebih jago daripada pertandingan away. Maka iblis mengira di dalam dunia maut dia powernya lebih hebat. Dia menguasai medan kerajaan maut. Ya. Tetapi disitulah terjadi satu hal yang sangat kontras. Kematian Yesus bukanlah titik puncak kemenangan iblis. Tetapi sebaliknya. Kematian Yesus adalah titik nadir kejatuhan iblis. Karena justru di kematian itulah Yesus mengalahkan iblis di kandangnya sendiri. Wah, ini luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang jago kandang. Ya, bahkan di kandang iblis, iblis juga dikalahkan. 0 poinnya. Ya, nggak bisa cetak gol sedikit pun. Maka iblis kaget. Ya, di film itu kan juga ketika Yesus mati, tadinya iblis senang malah, wah, dia baru dia tahu ternyata itu adalah penebusan dosa. Ya, ketika Yesus mati justru karyanya tuntas. Ya, tinggal satu hal lagi, kebangkitan. Kebangkitan Yesus
dari antara orang mati. Maut dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sehingga kita beroleh keselamatan akan masuk dalam hidup kekekalan. Ya, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan pembacaan firman kita akan membaca satu bagian firman Tuhan ketika Yesus bangkit. Ya, ketika Yesus bangkit, ada banyak yang menjadi saksi mata. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, ini bagian yang luar biasa. Ya, karena biasanya Injil tidak semua hal diceritakan di semua Injil. Paling tidak ada 4 Injil. Biasanya Matius, Markus, Lukas banyak cerita yang agak mirip. Karena itu disebut Injil sinoptik. Yohanes punya perspektif teologis yang lain, dikatakan dia kristologi dari atas, sedangkan Matius, Markus, Lukas kristologi dari bawah. Ya, tetapi peristiwa kebangkitan Yesus, semua Injil mencatatnya satu nada, satu suara, kompak sekali. Ya, nah kita akan membaca ini ada bandingannya ya di Markus 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 ayat 1 sampai 12 dan Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Tapi kita hanya membaca di Matius saja. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, di ayat yang kita baca tadi, di ayat pertama disebutkan tentang hari Sabat. Hari Sabat adalah hari perhentian. Ya, jadi ketika Yesus mati di kayu salib, kurang lebih jam 3 sore lewat, maka orang-orang Yahudi segera menguburkan Yesus. Karena apa? Karena di jam orang Yahudi pergantian hari itu pada jam 6 sore. Bukan pada jam 12 malam. Jadi jam 6 sore itu sudah masuk hari berikutnya, ya. Karena itu masuk hari Sabat. Maka ada ayat berkata tidak boleh pada hari Sabat ada orang tergantung di kayu salib, ya. Maka Yesus cepat-cepat diturunkan. Dia diberikan kain kafan lalu dikuburkan. Kalau kita baca di perikop-perikop sebelumnya atau di pasal sebelumnya bagaimana Yesus dikuburkan, dan yang mengikuti sampai ke kuburan adalah para perempuan. Mereka melihat letaknya, kuburnya, posisi di dalam kuburnya seperti apa. Ya, karena orang Yahudi kuburnya bukan seperti orang Indonesia, gali tanah lalu ditimbun. Ya, mereka kuburan batu dari goa,
ya di goa itu dibuat menjadi kuburan, itu kuburan baru milik Yusuf Arimatea, seorang yang kaya. Dia meminta mayat Yesus diletakkan di dalam kuburan miliknya. Lalu menutupnya, ya lubang kubur itu ditutup pakai batu yang besar. Perlu banyak tenaga laki-laki, ya. Dan unik, ya. Yang terjadi apa? Semua murid galau tingkat dewa, ya. Mereka udah ngeblank semua. Mereka bingung mau ngapain, mereka lari ketika Yesus disalibkan, hanya Yohanes yang ikut sampai ke kayu salib. Justru wanita-wanita yang ikut sampai ke kayu salib, mereka yang ikut sampai ke kubur, tetapi mereka juga galau. Sehingga walaupun Yesus sudah berulang-ulang mengatakan, aku akan disiksa, aku akan mati, tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Lupa semua. Ya, justru yang ingat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Karena itu ketika Yesus mati mereka menghadap kepada raja, ya. Kami minta kuburannya dijaga. Soalnya dia pernah ngomong, dia akan bangkit pada hari ketiga. Tolong kirim pasukan menjaga kuburannya, karena kalau tidak nanti murid-muridnya mencuri mayatnya lalu memberitakan, memviralkan hoax bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Mana ada orang bangkit dari antara orang mati? Jagain kuburnya, pastikan tidak dicuri mayatnya. Maka Pilatus bilang, ini penjaga-penjagamu. Maka kubur Yesus bukan hanya ditutup, dimatrai. Ya, bukan matrai tempel pakai ludah kadang-kadang, bukan. Itu ada matrai zaman itu. Kalau batu digeser, matrainya langsung sobek. Artinya apa? Telah terjadi perusakan kubur. Maka tidak bisa tidak, itu dijaga, itu dimatrai. Mereka tahu, yang tahu justru orang-orang yang memusuhi Yesus. Murid-muridnya lupa semua. Mereka sudah galau, mereka nggak jalan lagi pikirannya. Mereka lupa, Yesus berulang-ulang mengatakan, aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Sesaat setelah Yesus dikuburkan, maka mereka diam semua. Tetapi tentu karena mereka menghargai hari Sabat. Ya, perempuan-perempuan itu mempersiapkan rempah-rempah, tetapi catatan di dalam Lukas pasal 23 ayat 56 dikatakan, pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ya, kita belajar dari pembelajaran kitab suci, bagaimana Tuhan juga mengajarkan untuk beristirahat. Ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Bukan karena badannya pegel-pegel, Tuhan gak bisa capek. Ya, Tuhan gak bisa capek, apalagi pegel-pegel. Tetapi ingin mengajarkan kepada manusia, kepada umatnya, bahwa perlu ada hari di mana kita berhenti dari segala kesibukan dan kita memfokuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu dilakukan, dan menurut catatan kitab suci, para perempuan itu, ya, mereka telah mempersiapkan rempah-rempah dan minyak mur untuk seperti pembalseman jenazah, ya, biar nggak cepat rusak, ya. Itu cara mereka. Tetapi mereka tetap beristirahat pada hari Sabat. Bagaimana dengan kita? Ya, kadang-kadang sebagian dari kita saking kerja kerasnya, ini kerja keras ini bagus ya. Tuhan itu pekerja keras. Tuhan juga mau umatnya bekerja keras. Tapi jangan lupa istirahat. Ya. Kadang-kadang hari Sabat kalau orang sholat Jumat dibilang Jumatan. Ya. Kalau orang Kristen hari Minggu dibilang mingguan. Ya kan? Kalau orang Yahudi hari Sabat, sabatan. Ya. Kita kadang bukan sabatan, kita cari sabetan. Ya. Lagi libur pun hajar terus. Ya. Kita hamba Tuhan, tapi kita juga kejar cuan. Wah, kadang gitu. Jadi sampai enggak ada istirahat sama sekali. Bahkan kalau perlu ke gereja enggak usah lah. Ya, ikut online aja sambil kerja. Bisa enggak? Bisa, memungkinkan sekarang. Ya, tetapi kita juga perlu merenung dari ayat ini. Perlu ada perhentian. Kadang kita enggak mau berhenti-berhenti. Akhirnya Tuhan yang kasih kita berhenti. Caranya apa? Kecapean, sakit, dirawat. Maka itu cara Tuhan mengingatkan bahwa kita perlu istirahat. Dan menarik dicatat bahwa peristiwa itu adalah pada hari pertama minggu itu.
Hari pertama itu bukan hari Senin. Hari pertama itu hari Minggu. Hari ketujuh itu hari Sabtu. Maka pada hari pertama minggu itu, Yesus bangkit. Karena itulah Yesus bangkit di hari Minggu, itu sebabnya umat Kristen di seluruh dunia beribadah pada hari Minggu. Bukan karena kita tidak menghormati hari Sabat, bukan. Tetapi karena karya Kristus, Dia telah mati menebus dosa kita, Dia telah bangkit mengalahkan maut, dan itulah puncak dari karya keselamatan yang dikerjakannya. Ketika maut dikalahkan, umat diselamatkan, maka kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menjadikan hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati menjadi hari ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, pada hari ini. Karena pada hari Minggu ditemukan kubur yang kosong. Ya. Jadi menarik kalau kita baca semua, ada bandingkan catatan Matius dengan Markus dengan Lukas dan Yohanes, ada berbagai-bagai perbedaan data di sana. Ya. Kalau kita baca dari Matius tadi, Matius pasal 28 ayat 1, hanya menyebutkan ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya. Maria yang lain yang zaman itu ya. Kalau Maria yang lain yang di sini ada juga. Ya. Tapi beda zaman. Maria yang lain. Kalau di Markus 16 ayat 1 dikatakan ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, dan ada Salome. Sedangkan catatan Lukas mengatakan ada Maria dari Magdala, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain. Orang-orang yang mencoba mengkritik ajaran kekristenan mengatakan Alkitab banyak perbedaan. Salah satunya ini, masa yang bilang satu Maria Magdalena dan Maria yang lain, kitab lain bilang ada Salome, ada Yohana, ini yang benar yang mana sih? Ya. Sebenarnya kalau kita mau lebih fair menilai, ya, kan ini bukan absen, bukan daftar hadir. Misalkan nanti pulang sore, ketemu sama jemaat yang tidak bisa hadir beribadah. Siapa aja yang datang Paskah kemarin? Oh, ada Penatua Yuke, ada katakanlah siapa? Pak Ucok, udah, cuma 2 disebutnya. Apakah berarti yang lain tidak hadir? Enggak, mana juga dia hafal semuanya. Dia mencatat sekedar yang perlu dia catat bahwa ada saksinya. Ya, tidak mesti kan itu enggak ada daftar hadir waktu wanita-wanita ke sana absen, tulis nama, alamat, nomor telepon, enggak ada nomor telepon ya. Jadi intinya adalah ada saksinya dan bukan satu orang. Ya, bukan satu orang, minimal 2 orang baru kesaksian dinyatakan sah, dinyatakan kuat. Tetapi memang yang menarik, ya, di dalam budaya Yahudi, wanita itu kelas 2, kalau tidak mau dibilang kelas 3 dan lain sebagainya. Karena apa? Kesaksian wanita tidak didengarkan. Ya, nilainya itu tidak sama, tidak apple to apple dengan kesaksian seorang laki-laki. Termasuk di pengadilan. Kalau perempuan itu kurang bobotnya, bobot kesaksiannya. Tetapi unik, ya, kebangkitan Yesus pertama kali diberitakan kepada perempuan. Ya, nggak tahu apa karena kalau perempuan dikasih tahu cepet banget nyebarnya kan? Iya kan? Nggak tahu saya. Mungkin bukan karena itu. Ini hanya tafsiran berdasarkan pengalaman kekinian. Ya, kalau mau cepet berita nyampe, kasih tahu ibu-ibu duluan. Jangan bapak-bapak. Nanti bapak-bapak udah bunyi WA-nya, udah telepon, lupa dia tadi pesannya apa. Ya, kalau ibu-ibu tuh cepet. Jeng, tahu nggak jeng? Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Makin rahasia, makin cepat diberitakan. Ya, makanya malaikat ini pinter. Ngasih taunya kepada siapa. Langsung, nggak pakai lama itu. Nggak pakai bak bibu, nggak pakai nanya. Langsung pergi, langsung beritakan kepada murid-murid Yesus. Bahwa kuburnya sudah kosong. Ya. Perbedaan berikutnya. Kapan? Kapan itu terjadi? Para perempuan itu pergi mau menengok kubur Yesus. Di catatan Matius 28 hanya dibilang menjelang menyingsingnya fajar. Catatan Markus bilang pagi-pagi benar alias benar-benar pagi. Ya, setelah matahari terbit. Lukas hanya mencatat pagi-pagi benar. Yohanes mencatat pagi-pagi benar ketika hari
masih gelap. Tuh kan Alkitab banyak kesalahan kan? Ya. Iya, kalau yang pikirannya cupet, ya. Kalau kita mau mikir dengan fair lagi, ya, bukan dengan buta. Ini dengan fair. Kita jalan ke kuburan kota, ya. Dulu nggak ada ojek, jalan kaki. Kuburan itu bukan di belakang rumah, itu kuburan kota jauh, ya. Bukan jalan 5 detik nyampe, 5 menit nyampe. Jadi kita bisa mengerti bahwa jalannya itu memang pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Sesampainya di kuburan, matahari sudah bersinar, sudah fajar, sudah mengintip di balik awan, ya, mataharinya belum panas, ya. Jadi nggak ada yang salah. Masih gelap, iya masih gelap. Waktu berangkat, pas sudah nyampe, matahari sudah mulai menyingsing, ya. Jadi tidak ada kesalahan di sana. Hanya yang kesalahan otak orang yang mencoba menuduh Alkitab penuh dengan kesalahan, mencari-cari bukti yang dipaksakan, lalu ngotot mengatakan Alkitab penuh dengan kesalahan data. Ya, ini memang perbedaan data. Perbedaan data bukan berarti kesalahan. Ya, hanya ini kan bukan laporan seperti laporan polisi yang detail sampai jamnya, detiknya, saksinya apa, ada barang bukti semuanya diceritakan. Ya, karena catatan Alkitab hanya ingin menegaskan bahwa Yesus bangkit. Sesederhana itu. Buktinya ada. Ada orangnya lebih dari satu orang. Menyatakan dan menemukan bahwa Yesus bangkit. Ya. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan juga, nah ini juga menarik nih. Di Matius dibilang di situ di kuburan itu ada seorang malaikat Tuhan. Ya. Di Markus 16 ayat 5 dibilang ada seorang muda. Ya, di Lukas 24 ayat 4 dibilang 2 orang. Di Yohanes 20 ayat 12 dibilang 2 orang malaikat. Jadi yang benar yang mana nih? Ya, Alkitab nih bikin pusing. Satu bilang seorang malaikat Tuhan. Ya, yang satu bilang seorang muda, nggak ada kata malaikatnya. Ya, jadi ini ada banyak pertanyaan di sini. Itu malaikat atau orang? Ya, terus jumlahnya 1 atau 2. Ini bukan tafsiran loh, ini angka. Ya, dalam satu perdebatan yang saya nonton gitu. Alasan yang menyerang kekristenan. Ya, oke lah kalau tafsiran makna bisa banyak. Tapi angka 1 sama angka 2 itu nggak mungkin salah tafsir. 1 dengan 2 itu beda bos. Ya, memang beda. Masalahnya yang mau menceritakan itu tujuannya adalah bahwa ada yang diutus Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa kuburan kosong bukan karena konspirasi, bukan karena menyuap para penjaga serdadu itu dan memberitakan, memviralkan hoax yang mengatakan Yesus bangkit, bukan. Ya, di sini kita bisa mengerti, kita harmonisasikan, ya, mengharmonisasikan bahwa seringkali bahkan di dalam catatan perjanjian lama juga seringkali malaikat itu menampakkan diri dalam bentuk manusia, ya, dalam bentuk manusia. Dan kalau di sini dibilang seorang muda, malaikat itu wajahnya muda, awet muda, ya, awet muda. Dia nggak perlu pakai krim anti aging pun awet muda, karena dia roh. Dia hanya mengambil rupa manusia, tapi bukan inkarnasi ya. Kalau Yesus benar-benar jadi manusia asli, berdarah, berdaging, bisa terluka. Kalau malaikat bisa mengambil rupa, menampakkan diri, mengambil sosok seorang manusia. Berarti malaikat itu mengambil rupa manusia dan wajahnya muda, kelihatan muda, ya, bersinar-sinar. Bilang bajunya putih, ada yang bilang berkilat-kilat, ya, ada yang bilang seperti salju. Ini yang benar yang mana nih? Benar semuanya, ya. Seperti kita melihat sesuatu. Ya. Ada yang bilang lampu itu temaram, ada yang bilang lampu itu romantis. Ada yang bilang lampu itu membawa hati syahdu. Itu yang benar yang mana? Benar semua. Tergantung bagaimana memandang sesuatu itu. Ya, bagaimana dia memilih diksi-diksi yang dia sengaja pilih karena ada sesuatu yang mau dia sampaikan kepada pembacanya. Ya, maka 1 orang atau 2 orang malaikat itu nggak ngaruh. Ya, bahkan ada lagi kalau mau ditambahin, ada yang bilang duduk, ada yang bilang berdiri. Yang mana yang benar? Ya, sekarang saya tanya, jemaat GRI waktu ibadah Paskah itu duduk atau berdiri? Ya, duduk bukan berdiri bukan duduk, tapi dua-duanya benar.
Satu waktu duduk, satu waktu berdiri, bahkan kadang berlutut. Ya, jadi nggak masalah mau malaikat duduk atau berdiri, satu atau dua. Mungkin yang pertama dilihat satu, lalu datang temannya, atau datang berdua, satu juru bicaranya, yang satu diem, ya sebagai ajudan gitu misalnya kan, bisa. Jadi ini bukan penuh dengan kesalahan, tetapi ini adalah cara penulis menyampaikan berita. Tetapi beritanya satu, Yesus bangkit dan itu benar-benar terjadi. Satu buku yang pernah saya baca yang juga mencoba menyerang iman Kristen, mengutip juga, mencuplik dan mencopot satu ayat mengatakan, mengapa kalian mencari yang hidup di antara yang mati? Lalu ditafsirkan, Yesus memang gak mati. Ya, Yesus hanya sekarat. Lalu karena dia kelihatan mati, dibawa ke kuburan. Kuburan itu gua, segar, udaranya dingin. Maka dalam 3 hari Yesus sudah lumayan, udah bisa jalan lagi. Mengapa kalian mencari yang hidup di antara yang mati? Dia memang belum mati katanya. Dia nggak baca ayat-ayat berikutnya. Dia yang kamu cari telah bangkit. Ya, itu jadi mencopot ayat, memframing, menafsirkan, lalu menyimpulkan tanpa melihat keseluruhan berita yang disampaikan oleh malaikat. Nah, maka kita perlu ada prinsip kehati-hatian. Maka jangan senang mencopot-copot ayat, lalu mengambil, memegang untuk kita, padahal salah tafsir. Ya, maksudnya bukan itu. Tetapi karena cocok sama kita, enak buat kita, kita senang. Begitu juga kadang-kala khotbah. Ya, wah ini pendeta ini cocok nih sama saya. Ya, karena kita senang. Ya, karena kita senang. Jadi bukan lagi kontennya, bukan lagi isinya, tetapi orangnya. Nah, ini yang perlu kita renungkan bagi diri kita masing-masing. Kemudian yang ingin saya bagikan dari peristiwa tadi, bagaimana dicatat terjadi gempa bumi di sana. Ya, terjadi gempa bumi. Jadi gempa bumi ini terjadi 2 kali. Pada saat Yesus mati di kayu salib, bumi langsung gempa. Ya, minimal gempa lokal di sekitar lokasi penyaliban. Ya, kita mungkin lebih biasanya taunya hanya tirai bait Allah terbelah 2. Kayak paduan suara tadi, ya setengah lagu langsung terbelah 2 paduan suaranya. Mimbarnya langsung kelihatan. Ya, untung saya nggak nunduk lalu nongol gini, kayak bangkit gitu ya, lebih dramatis. Ya, karena pegel pinggang saya jadi nggak melakukan itu tadi. Ya, tapi gempa bumi. Ketika Yesus mati terjadi gempa bumi. Dan ketika Yesus bangkit juga terjadi gempa bumi. Maka kita bisa menafsirkan bahwa ketika Yesus wafat bumi gemetar karena kesedihan. Tetapi ketika Yesus bangkit bumi melonjak kegirangan karena sukacita. Bumi aja meresponi kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi ada banyak orang yang gak peduli. Mau Yesus mati kek, mau Yesus bangkit kek, bodoh amat. Termasuk orang Kristen. Ya, ada banyak hari, ya, ada banyak hari dan kesempatan Jumat Agung dan Paskah hanya sekali setahun. Tetapi kadangkala kita memilih juga untuk tidak kebaktian di hari itu. Karena apa boleh buat? Tanggal merah. Ya, tanggal merah itu artinya a calling for holiday. Ya, oke, kita ambil keputusan untuk diri kita masing-masing. Tetapi kita melihat bumi saja meresponi kematian dan kebangkitan Yesus. Bumi itu enggak ada nuraninya, ya. Tetapi sebagai ciptaan bumi pun merespon. Masakan kita umat beragama tidak meresponi kematian dan kebangkitan Yesus. Minimal kita doa pribadi, merenung. Lebih bagus lagi kalau datang beribadah kepada Tuhan. Mempersembahkan, karena ini Tuhan yang mengerjakan semua bagi kita. Kita tinggal terima doang, ya. Tetapi tentu enggak sesederhana itu. Ketika kita menerima keselamatan, disuruh oleh firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kemudian, tadi kita membaca bahwa batu penutup kubur digulingkan. Ya, ngapain juga itu batu kubur digulingkan? Takut Yesus bangkit nggak bisa keluar lagi karena ketutupan. Lalu ketok, yang di luar, ada orang nggak di luar? Tolong bukain.
Enggak. Ketika Yesus bangkit, dia sudah memakai tubuh yang lain. Memang dia bisa tetap ada bekas pakunya ketika dia menunjukkan kepada Thomas. Lihat, tangan kaki yang berlubang paku. Masukkan jarimu ke lambung saya yang bekas tombak. Tetapi Yesus sudah di dalam tubuh kemuliaan yang tidak terbatas oleh ruang. Bisa menembus ruang, bisa menembus tembok. Tercatat juga bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ketika mereka sembunyi di atas, di ruangan atas sebuah rumah. Ruangan semua terkunci, mereka ketakutan karena Yesus sudah mati. Mereka sudah galau, gelisah. Tiba-tiba Yesus ada di dalam. Jangan takut. Bukan karena Yesus punya kunci serep ya. Kadang-kadang nih orang ada-ada aja pikiran, pasti punya kunci serep tuh. Waktu itu belum ada tukang kunci serep. Ya, udah jelas kalimatnya dibilang ruangan itu terkunci. Yesus muncul. Ya, karena apa? Karena dia sudah punya tubuh yang berbeda. Dia sudah punya tubuh yang berbeda. Lalu batu penutup digulingkan. Juga bukan supaya malaikat bisa masuk lalu bangunkan Yesus. Tuhan Yesus bangun. Ini udah schedule-nya bangkit. Enggak, malaikat juga bisa menembus ruang. Ya, batu itu bisa diterobos. Enggak ada lubang pun bisa diterobos. Ada kan ilmu bisa asal ada lubang angin kecil bisa masuk. Enggak ada lubang angin juga bisa tembus. Namanya aja malaikat. Ya, tiba-tiba muncul di dalam juga bisa. Enggak perlu menggulingkan. Jadi batu itu digulingkan juga bukan untuk mencuri mayat Yesus. Batu itu digulingkan supaya ketika para wanita itu datang, mereka bisa masuk, bisa lihat sendiri, bukan cuma diceritain. Ya, sama kayak gembala di padang ketika Yesus lahir. Sudah lahir, disuruh lihat sendiri. Begitu juga ketika Yesus bangkit. Malaikat bukan hanya memberitakan dia sudah bangkit. Suruh masuk, lihat. Kamu kan juga lihat waktu Yesus diletakkan mayatnya. Di posisinya sebelah mana di dalam gua itu. Ya, jadi mereka masuk ke dalam. Jadi supaya orang bisa menjadi saksi mata langsung bahwa Yesus sudah bangkit. Kain kafannya ketemu, kain peluhnya ada, sudah terlipat. Rapi ya, beda sama anak-anak sekarang kan, bangun tidur langsung berangkat. Kamarnya waduh enggak karu-karuan. Ya, Tuhan Yesus bangkitnya rapi. Ya, sudah rapi itu kainnya. Ya memang di lantai karena enggak ada meja belajar atau kayak kita di rumah kan, itu kan hanya kuburan. Ya, tetapi sudah ada semua buktinya di situ. Tertinggal dan perempuan-perempuan itu segera mengenali karena mereka ikut sampai ke kubur. Mereka tahu pasti kain kafannya banyak darah apa ya, udah ada yang sobek sedikit mungkin. Mereka tahu betul itu kain kafan yang dipakai oleh Yesus. Dan menarik ketika para wanita itu datang, malaikatnya duduk di atas batu. Ya. Ini juga sebuah simbolisasi. Mungkin kalau kita orang-orang modern berpikir ya iseng aja kali duduk. Kita kan juga suka, ada batu besar. Bagus yuk manjat batu. Ini spot yang bagus untuk kita foto-foto. Ya temannya ditarik naik semua ke atas batu. Baru foto-foto gini kan. Atau begini. Baru update status. Live. Ya, siaran live. Bukan itu. Ini adalah sebuah simbolisasi. Digulingkan doang juga bisa. Tetapi kita bisa memaknainya bahwa ini adalah gambaran perlambang bahwa Yesus sudah menduduki atau Yesus sudah mengatasi kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan. Karena itu didudukin. Ya, kita bisa menangkapnya seperti itu. Enggak perlu juga batunya diinjak-injak sampai pecah. Ya, enggak mesti begitu juga. Tetapi dengan malaikat menduduki batu itu juga, itu merupakan sebuah simbol bahwa Yesus telah mengatasi kuasa maut. Ya. Lalu di ayat 4 dan ayat 5 juga dibahas bagaimana para serdadu yang menjaga kubur Yesus, mereka ketakutan, dikatakan seperti orang mati. Kalau kita tafsirkan pucat ya, pucat pasi. Pucat putih mukanya semua, ketakutan mereka. Ya memang makhluk dunia bertemu dengan makhluk sorgawi, ya malaikat itu kan makhluk sorgawi. Apalagi ketika turun dikatakan ada gempa, ya lalu digulingkan batu, waduh itu pemandangan yang lumayan serem. Ya, maka mereka ketakutan. Tetapi para wanita itu juga ketakutan. Ya.
Para wanita juga ketakutan. Tapi beda responnya. Ya. Calvin memberikan penafsiran, John Calvin, bahwa orang percaya ketakutan tapi dihiburkan, dikuatkan. Malaikat segera mengatakan kepada para perempuan itu, jangan takut. Kepada para serdadu nggak dibilang apa-apa ya, takut-takutlah. Ya, orang nggak beriman kok kepada Tuhan. Ya, kalau takut ya salah sendiri. Ya, tidak diberikan penghiburan, tetapi kepada orang percaya diberikan penghiburan. Ya. Lalu malaikat memberitakan kepada para wanita itu bahwa Yesus sudah bangkit. Suruh beritahukan kepada murid-murid yang lain. Ya. Di bagian Injil yang lain dibilang beritahukan juga kepada Petrus. Murid-murid lain dan kepada Petrus. Ya. Bukan karena Petrus ketua kelasnya, bukan. Tetapi karena itu untuk mengingatkan Petrus. Betapapun dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Ya, orang bangga jadi murid Yesus, dia nggak ngaku. Sekalipun dia menyangkali, dia tetap dibilang Yesus sudah bangkit. Tetap diberitakan kepada Petrus. Ya. Berikutnya yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Bagaimana Yesus bangkit? Yesus bangkit, siapa yang membangkitkan? Kalau yang membangkitkan adalah Bapa, berarti Yesus bukan Allah dong. Ya. Maka kita bisa mengerti bahwa Yesus bangkit atas kuasa Allah Tritunggal yang Esa. Ya. Itu keunikan dalam kekristenan. Bahwa Allah kita tunggal tapi bukan tunggal satu. Karena dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani, Allah Esa itu tunggal tapi jamak. Ya. Ini adalah satu kata yang hanya kepada diri Allah saja. Dia satu tapi jamak. Lo kok bisa? Ya iyalah, Tuhan kan bukan manusia. Kalau kita satu ya satu. Nggak mungkin satu tapi jamak. Maka gambaran Tritunggal justru lebih tepat menggambarkan keesaan Allah yang jamak itu. Ya, saudara-saudara kita umat muslim aja nama Tuhan ada 99. Asmaul Husna, bukan 99 Allah. Satu Allah tapi disebut 99 nama. Ya, kita mengenal Allah dalam 3 pribadi tetapi tetap tunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa. Ya, yang pertama. Di dalam Galatia 1 ayat 1 dikatakan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia atau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Fix, no debat. Allah Bapa yang bangkitkan. Tapi Yesus juga bangkit atas kuasanya sendiri. Ya, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21 dan 21 Yesus mengatakan kepada orang-orang Israel, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu di ayat 21 diberikan penjelasannya bahwa yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Maka sebagaimana Yesus katakan dia akan dirikan bait Allah dalam 3 hari, maka dia juga akan membangkitkan dirinya dalam 3 hari. Ya. Jadi Yesus juga bangkit atas kuasanya sendiri sebagai putra Allah yang tunggal atau sebagai Allah anak. Namun juga Yesus bangkit atas kuasa Allah Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia atau roh Tuhan atau Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya. Maka ini adalah kebenaran yang begitu dalam, kebenaran yang begitu megah. Ya. Karena sebagian orang Kristen, karena kita terikat di dalam ruang dan waktu, sebagian salah paham bahwa penciptaan itu kerjaannya Allah Bapa, ya, mencipta. Yesus kerjaannya cuma nebus doang. Habis itu udah dipanggil balik ke sorga. Udah kelar tugasnya, udah tinggal ongkang-ongkang kaki. Lalu Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus paling capek kerjanya ya. Dari zaman Yesus sampai sekarang sampai kiamat nanti. Enggak begitu. Ya. Sejak penciptaan itu Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu ketika Yesus bangkit dari kematian, itu juga kuasa Allah Tritunggal. Betapa ini kebenaran yang luar biasa. Ya. Dan malaikat
Malaikat itu messenger, pembawa pesan. Malaikat menjadi pembawa berita pertama kelahiran Kristus. Malaikat pula yang menjadi pemberita pertama kebangkitan Kristus. Ya, malaikat diutus. Ya, kalau enggak gabut mereka kan, harus ada tugasnya dong. Masa cuman di sorga aja. Mereka diutus Tuhan untuk keperluan-keperluan yang dianggap perlu menggunakan malaikat sebagai instrumen ilahi. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah kata pertamanya. Ya, pertama, malaikat itu hanya pertama memberitakan kelahiran Yesus. Malaikat juga hanya pertama kali saja memberitakan kebangkitan Kristus. Ya, kalau anak-anak kaum rebahan masih bilang, udah malaikat aja lah yang ngasih tahu ke seluruh dunia. Ya, lalu tugas kita apa? Ya, masa kita cuman rebahan doang? Justru tugas kita memberitakan bahwa Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati untuk menebus dosa, dan Yesus sudah bangkit dari kematian. Malaikat hanya pertama. Berikutnya Tuhan memilih manusia menjadi mitra kerja Allah. Ya, keren banget mitra ya. Sebenarnya di Jumat Agung kemarin bilang budak. Ya, kalau dibilang budak, budak, budek. Ya. Budak yang budek. Ya, kita seperti itu kadang-kadang. Ya kan, merasa nggak enak. Malaikat aja mau memberitakan, dan bahkan perempuan yang memberitakan pertama kali kepada para rasul, dan mereka percaya, mereka segera juga ikut ke kubur. Ya, setidaknya dicatat Petrus dan Yohanes ke kubur untuk menyaksikan itu, dan mereka memberitakan kebangkitan Kristus sampai ke seluruh dunia, sampai ke Tanah Abang. Biarpun di Tanah Abang, adik juga harus dengar. Ya. Wanita sebagai penerima pertama berita kebangkitan. Tadi sudah saya bahas. Di ayat ke-9, Yesus menampakkan diri. Ya, enggak lama-lama, padahal dibilang suruh ke Galilea. Kasih tahu sama murid-murid, nanti mereka ketemu Yesus yang telah bangkit di Galilea. Tetapi sementara perempuan itu berjalan, Yesus menampakkan diri. Salam bagimu. Ya, salam bagimu. Shalom aleihim. Tapi tadi saya cek bahasa Yunaninya pakai kata kairete. Ya, kairete ini kata yang unik, bisa berarti sukacita, bisa berarti selamat. Ya, kan ada lagu bahasa Yunani, kairete en kyrio pandote palinero kairete. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Ya, bersukacita. Ini adalah berita sukacita yang sangat besar. Kairete, salam bagimu. Wah, ini kata yang maknanya banyak, ya, maknanya luas. Maka salam bagimu. Maka berita kebangkitan adalah berita sukacita, berita yang paling agung untuk didengarkan oleh seluruh dunia. Ya, percaya nggak percaya itu nomor sekian, tapi diberitakan, beritakanlah, beritakanlah, beritakan sampai ke ujung dunia. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bukan kristenkan orang, tidak, ya. Tidak, membuat orang percaya itu kita nggak mampu, biarpun kita pintar menjelaskan, nggak mampu. Ada orang yang nggak dijelaskan percaya sendiri, dapat mimpi, ya tiba-tiba dia baca Alkitab, baca traktat, tiba-tiba percaya tanpa diberitakan orang, bisa, ya. Tetapi Tuhan mau kita untuk memberitakan, makanya jangan takut, jangan takut. Itu selalu ketika Tuhan menampakkan diri. Kalimat pertama, jangan takut, ini aku. Ya, lalu damai sejahteraku, ku tinggalkan bagimu. Kok tetap takut? Ya, saya sih nggak ada takut Pak. Cuman kalau ke toilet tengah malam harus ditemani. Cuma itu aja Pak. Ya sama itu takut juga. Ya, maka jangan takut lagi. Kalau takut gelap, nyalakan lampu, bawa senter. Ya. Nah, yang terakhir ingin saya bagikan, bagaimana Yesus di ayat ke-10 mengatakan, beritahukan kepada saudara-saudaraku. Itu mengacu kepada murid-murid Yesus. Ya. Saya coba merenungkan. Waktu Yesus itu di Via Dolorosa pikul salib, itu murid-murid kabur semua. Ya, kecuali Yohanes, kabur semua. Kalau saya menjadi seorang guru yang pemimpin kelompok kecil, misalnya pemimpin PA, wah murid-murid saya, wah guru hebat, paling top dah gini-gini. Ketika saat-saat sulit, lari semua kita, kecewa enggak? Enggak Pak, saya
kaciwo, wah, kecewa banget. Kecewa banget pasti. Tetapi ketika Yesus bangkit enggak bilang, panggil-panggilin itu yang pada kabur semua kemarin, enak aja. Enggak gitu. Beritahukan kepada saudara-saudaraku. Bahkan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Yesus juga termasuk Petrus dibilang saudara-saudaraku. Tuhan tahu murid-muridnya penuh dengan kegagalan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita bukan orang sempurna. Kita manusia-manusia gagal yang dibelas kasihani, yang dirahmati oleh Tuhan. Karena itu kita nggak bisa tepuk dada, kita nggak bisa sombong, kita nggak bisa memicingkan mata melihat orang yang belum percaya, nggak bisa. Karena kita percaya pun karena Tuhan, bukan karena kita. Tapi kan saya beriman, iman kita juga ditanamkan oleh Tuhan, diberikan Tuhan sehingga kita mampu meresponi panggilan Tuhan untuk percaya kepadanya. Ya, Tuhan tahu saudara orang yang gagal, saya orang yang gagal. Tetapi sebagaimana Tuhan menyebutkan para murid yang gagal itu, saudara-saudaraku. Tuhan gak pernah menyerah dengan umat yang pelintat-pelintut, ya, letoy-letoy, lemah letih lesu, gampang patah semangat, putus asa. Bahkan murid-murid sempat dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Setelah jadi penjala manusia, balik lagi jadi penjala ikan. Ya, makanya makan permen fisherman. Ya, itu perlu ditambah di tengahnya, fisher of men. Penjala manusia. Ya, penjala manusia. Maka mari kita meresponi Tuhan yang luar biasa. Dia kerjakan semuanya, murid-muridnya langsung, rasul-rasul saja gagal mengikut dengan setia. Tapi Tuhan setia di dalam kegagalan mereka. Tuhan tetap panggil, saudara-saudaraku, datanglah. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan dimarahin, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setelah lega apa? Pikulah kuk yang kupasang. Karena rasanya enak, menguatkan badan, membesarkan otot. Semakin kita kuat di dalam menjalani berbagai-bagai masalah, problem di dalam kehidupan. Ya, coba lihat orang di kiri kanan kita. Nah, bilang, kamu saudaraku. Bukan cuma saudara, kamu suamiku, bilang. Ya, kita ini sesama orang gagal, ya. Tapi Tuhan tetap bilang saudara-saudaraku. Aduh, ya, saudara juga bukan padahal kan. Dari silsilah juga nyambungnya ke Yesus nggak ada. Tapi tetap bilang saudara-saudaraku. Bagaimana ini kasih Tuhan yang begitu besar. Ya. Maka kalau selama ini kita merasa saya ini orang gagal. Saya ini nggak pantas saya sama Tuhan. Emang siapa yang bilang pantas? Pendeta aja nggak pantas. Ya kan? Semua kita nggak ada yang pantas. Tapi mari kita ketika Tuhan masih memanggil kita untuk pulang. Bukan pulang langsung ke sana ya. Pulang untuk kembali ke jalan yang benar. Ada hal-hal yang masih mengganggu kita menjadi murid Tuhan yang setia demi Tuhan yang hidup. Mari kita datang kepadanya. Karena Yesus menganggap kita sebagai saudara. Bahkan dikatakan dia adalah yang sulung dari antara semua saudara. Maka kalau Yesus bangkit, kita juga pasti akan bangkit dari kematian. Kebangkitan itu nyata. Yesus sebagai yang sulung dari semua saudara, dia sudah dibangkitkan. Maka kita juga pasti akan dibangkitkan jika kita setia dan taat sampai mati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di momen Paskah ini ya Tuhan, biarlah kami sekali lagi sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan begitu mulia dan kami begitu hina. Semua hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kami ditanggung oleh Yesus sampai titik darah terakhir. Dan kau melakukannya dengan sukarela. Bahkan di tengah-tengah kegagalan kami untuk dengan sempurna mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan masih mau memanggil saudaraku. Biarlah ini terus terngiang di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mulai undur perlahan-lahan daripada Tuhan, kami kembali diingatkan
bahwa bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau agar kami terus dibawa semakin dekat kepada Tuhan, ditransformasi, diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, karena kami lemah. Tetapi sebagaimana Tuhan telah mengalahkan maut, seharusnya kami juga menjadi umat-umat pemenang. Biarlah kami bersama dengan Rasul Paulus menyatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena Yesus sudah mengalahkan maut, maka kami juga memiliki kekuatan untuk mengalahkan tipu daya iblis di dalam kehidupan kami. Tolong pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus, Allah yang sudah bangkit dan bertahta untuk selama-lamanya. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, di hari yang penuh kemenangan ini, kita bersyukur ada di bangsa ini. Menikmati tanah yang luas, subur, dan indah. Itu semua berkat karunia-Nya. Mari kita bersyukur dan memberikan yang terbaik dari berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Ada 2 amplop yang akan diedarkan. Amplop hitam untuk operasional gereja dimasukkan ke dalam kantong hitam, dan amplop biru untuk Hari Raya Gerejawi ini dimasukkan ke dalam kantong merah. Bagi Bapak Ibu, apakah ada yang belum menerima amplop bisa mengangkat tangan agar petugas bisa memberikan, ada di tengah. Mari kita memberikan dengan sukacita, dan ayat pengantar persembahan terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari persiapkan persembahan kita, memberi dengan sukacita. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, hijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung kuasa.
berdua, alangkah indah bagi mereka. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua kat karunia, karunia Allah yang kuasa. Itu semua kat karunia, karunia yang agung maha kuasa. Bumi hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teduh. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Itu semua karunia, karunia yang Allah yang kuasa. Itu semua karunia, karunia yang agung maha Allah yang agung maha Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah kebangkitan yang boleh kami lakukan di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh Tuhan lakukan bagi kami. Di kesempatan pagi yang indah ini, Tuhan boleh memberikan bagi kami kesempatan untuk mengembalikan berkat-Mu lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan kiranya mau memberikan kami kesadaran yang penuh bahwa semua yang ada pada kami, bahkan persembahan yang kami beri saat ini, semuanya bersumber daripada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, boleh menjadi sumber untuk menunjang pelayanan akan di gereja kami ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para pengurus yang mengelola, memberikan rasa takut akan Tuhan, sehingga semuanya dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Pengorbanan Yesus adalah bukti bahwa kasih sejatinya tak terganti. Dia telah memberikan yang terbaik untuk kita. Ia rela mencurahkan darahnya untuk hidupku dan hidupmu. Ia telah bangkit mengalahkan maut dan menjadikan hidup kita yang penuh dengan kemenangan. Kepada kita diberikan petunjuk hidup baru yang akan menuntun setiap langkah kita, sehingga kita boleh berjalan di dalam rencana Tuhan. Kita akan membacanya secara bersama-sama yang terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak lagi berkuasa di atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit agar kita pun bangkit untuk hidup bagi Kristus kini dan selamanya. Sungguh bersyukurlah karena anugerahnya.
bukti kasih-Nya, sempurna pengorbanannya. Terima kasih Yesus, kami mau memberi hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Dengan lebih sungguh lagi kita mau katakan, ku hidup hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu Biarlah kesempurnaan pengorbanan-Mu, ya Tuhan Yesus, tidak kami nodai, tidak kami kotori dengan hidup kami,
yang belum mencerminkan apa yang seharusnya kami perbuat sebagai saksi-saksi Kristus, bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan, bukan hanya tata kata, tetapi juga karya nyata di dalam kami mengaktualisasikan, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan melalui hidup yang diubahkan dan juga mengubahkan orang lain, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan dan bukan dipermalukan. Tolong kami ya Tuhan, umat-Mu, untuk hidup setia kepadamu sampai Engkau memanggil kami sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, usai sudah ibadah kita akan kembali kepada kehidupan keseharian kita. Biarlah kita kembali kepada Tuhan dan menjadi saksi-saksi Tuhan, mewartakan bahwa Kristus telah bangkit dan kebangkitannya mengalahkan maut, menyediakan pengampunan, menyediakan keselamatan bagi barang siapa yang beriman. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus bagi kami senantiasa, mulai saat ini sampai sepanjang segala masa. Amin.